Walaupun kedua HP ini pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, tapi racikannya beda bos. Ada yang bisa menjinakkan kesaktian naga ini dari beberapa tes yang gue lakuin, tapi ada juga yang... Terus selain performance, apalagi sih yang beneran kerasa bedanya? Apakah Poco F8 Ultra cukup kuat buat ngalahin iQOO 15 yang lebih mahal? Mana yang lebih cocok buat kalian? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang enteng dulu, yaitu desain dan feel. Karena ini biasanya hal pertama yang bikin orang langsung cocok atau malah ilfeel. Dan jujur aja, ini subjektif, tapi gue pribadi lebih condong ke iQOO 15 yang tampilannya lebih normal dan kalem. Sedangkan Poco F8 Ultra lebih rame nih. Kamera modulnya berasa kompor 4 tungku nempel di belakang. Tapi dari kedua varian F8 Ultra, justru gue lebih suka warna hitam ini karena satu tone gelap gitu. Jadi kamera modulnya lebih nyamar. Beda cerita sama varian denimnya yang makin bikin kamera belakangnya kelihatan dominan. Sementara di iQOO, selain hitam, dia ada yang warna putih ya, yang cukup menarik perhatian juga kalau dilihat dari jauh. Soal finishing, keduanya sama-sama matte, tapi Poco punya tekstur bintik halus yang bikin jiplakan sidik jari jauh lebih minim. Sedangkan iQOO matte polos, kelihatan lebih clean, tapi ya kadang sidik jari suka samar-samar nongol tuh. Oh ya, satu lagi nilai plus dari iQOO 15, dia punya lampu joget-joget di dalam kamera modul ya, dan ini bisa di custom. Bukan fitur yang penting, tapi buat sebagian orang bikin eye-catching dan beda aja. Selebihnya secara bentuk keseluruhan kedua HP ini mirip. Desainnya ngotak, layar flat, dan bezel tipis yang rapi. Jadi pilihan desain di sini bener-bener balik ke selera. Oke, sekarang kita lanjut ke layar. Dan ini salah satu bagian yang menurut gue jadi keunggulan utama iQOO 15. Pertama, layar iQOO ini udah polarized free. Jadi pas gue pakai filter CPL, layarnya nggak gelap gitu. Cuman kalau gue lihat di Poco juga aman ya. Tapi kalau lihat perubahan layar di iQOO lebih minim. Refresh rate iQOO juga sedikit lebih tinggi, 144Hz. Dan yang lebih penting, dia udah LTPO, jadi bisa turun sampai 1Hz. Sedangkan Poco minimalnya di 30Hz, dan itu pun di lock screen. Selebihnya di sekitar 60 sampai 120Hz. Buat resolusi juga iQOO lebih baik nih. Di pengaturan layar ada opsi resolusi UHD. Sedangkan di Poco opsi ini nggak gue temuin. Tapi ada satu hal yang gue ketemu. Entah kenapa tone layar di iQOO ini cenderung kemerahan. Terutama buat skin tone. Kok muka gue merah banget ya? Di iQOO ya? Ini gue nyadar waktu bandingin videonya sama layar Poco ya. Padahal footage aslinya nggak semerah itu. Gue juga sempat play video dan ternyata skin tone-nya cenderung lebih merah. Poco terlihat lebih natural di sini. Habis itu kedua HP ini juga udah dapat screen protector bawaan pabrik. Tapi khusus di iQOO dia lebih efektif buat ngeredam refleksi dibanding Poco. Tapi sekali lagi ingat, ini screen protectornya aja. Kalau dilepas ya sama aja sih. Kalian bisa lihat di sini nih. Terakhir untuk brightness, secara angka iQOO emang lebih tinggi, mau peak ataupun HBM. Dan pas gue coba langsung outdoor gini, emang ada berasa iQOO sedikit lebih terang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang debat, yaitu performance dan baterai. Keduanya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kira-kira siapa yang paling gacor? Jadi semua tes ini gue lakuin di kondisi yang sama ya. Baterai 100%, Wi-Fi sama, software update terbaru, RAM sesama 16+16 dengan refresh rate yang gue biarin di default. Kita mulai dari Antutu yang gue jalanin 3 kali berturut-turut. Skor awal kedua HP ini mirip ya, di sekitar 3,8 juta, termasuk gede. Tapi masih belum bisa kalahin HP terkenceng yang sempat gue cobain yang dapat di 4,2 juta. Ini HP gaming yang teknologinya super gila, bisa cus ditonton kalau belum. Tapi kalau kita lihat di tes ketiga, iQOO turun cukup dalam ke 3,1 juta, sedangkan Poco masih bisa nahan di 3,5. Dan menariknya, suhu rata-rata kedua HP ini mirip di 46 derajat. Tapi kalau diperhatiin, iQOO lebih cepet ngegas di awal tes tuh. Antutu pertama tadi tembus sampai 45 derajat, sedangkan Poco masih di 43-an. Padahal suhu awal CPU-nya sama-sama di sekitar 34-35 derajat. BTW ini gua tes dengan performance mode-nya off ya. Di akhir tes nanti kita cari tahu kalau sama-sama aktif apakah ada perbedaan skornya atau enggak. Dan lanjut kita ke tes yang lebih manusiawi dulu, yaitu recording 4K selama 30 menit. iQOO berkurang 1% lebih banyak dari Poco. Sama juga pas nonton YouTube setengah jam turun 3% dan Poco 2% dengan suhu yang mirip. Kalau Geekbench hasilnya imbang, single core iQOO lebih unggul tipis, tapi multi core Poco lebih tinggi.
Next, kita ke aktivitas berat tapi realistis, yaitu tes download file dan rendering video 4K di KineMaster. Untuk download, iQOO bisa kelar lebih cepet nih, tapi waktu rendering, Poco lebih duluan selesai. Walaupun selisihnya cuma setengah detik, dan kayaknya bisa dibilang imbang sih. Nah, yang mulai menarik itu 3D Mark stress test. Poco F8 Ultra sempat kena warning overheat, jadi tesnya nggak bisa lanjut sampai akhir. Tapi perlu diingat, warning kayak gini biasanya cuma muncul di benchmark ekstrim, bukan di penggunaan real kayak gaming berat yang bakal gua share setelah ini. Terakhir, sesuai janji, gue lakuin satu tes lagi dengan performance mode-nya gue aktifin di keduanya. Di sini Poco dapat skor sedikit lebih tinggi, hampir 20.000, dan lagi-lagi iQOO langsung ngegas mencapai suhu maksimal di 43,8 derajat, sedangkan Poco di 40,8. Jadi kesimpulannya, secara performance bentar, keduanya sama-sama buas. Tapi yang ngebedain baterai iQOO itu sedikit lebih awet karena emang lebih gede 500 mAh. Bisa dilihat sebelum tes 3D Mark, baterai iQOO itu lebih awet 2% dibanding Poco. Sebelum masuk ke gaming, sedikit soal charging kalau keduanya support 100 watt wired charging. Tapi Poco unggul di wireless di 50 watt berbanding 40 watt di iQOO. Plus, Poco support reverse wired charging juga di 22,5 watt. Di iQOO sih gue cek websitenya nggak ada info ya. Tapi gue sempet iseng cobain, ternyata bisa ngecharge device lain loh. Nggak tahu kenapa nggak dimasukin. Mungkin watt yang dialirin kecil kali ya, jadi nggak pede dia. Dan ini juga menarik. Dua-duanya ternyata bisa reverse wireless charging loh. Walaupun fitur ini nggak ditulis di website resmi mereka. Ini bisa ketemu gara-gara pas gue otak-atik di menu baterai ada ketemu yang ini nih. Akhirnya kita sampai juga ke pembuktian dari benchmark yang canggih tadi. Apakah beneran berasa di tes real gaming berat ini? Gue mulai dengan Genshin Impact, settingan mentok rata kanan, dan hasilnya bisa dibilang mirip. Dua-duanya ada di sekitar 59 fps, stabil tanpa frame drop. Dari sisi suhu, Poco sedikit panas di tools gua nih, ada di 39,8. Kalau iQOO 38,3. Dan suhu luar juga mirip sih di 41-an derajat. Jadi buat Genshin, kedua HP ini bisa dibilang cukup santai. Tapi tunggu lihat hasil Wuthering Wave yang lebih berat ntar. Terus ada satu hal menarik yang gue ketemu, yaitu kedua HP ini kan bisa support super resolution dan framerate yang dimaksimalin. Dari mentoknya 60 fps di push ke 100-an. Tapi entah kenapa pas gue aktifin toolsnya, untuk Poco malah drop ke 40-an. Walaupun di fps meter bawaan mereka beneran tertulis 120. Sedangkan iQOO, kalau kalian ingat di video sebelumnya, saat gue aktifin fps-nya beneran naik ke 111-an fps. Wah, apakah kita dibohongin Poco? Harusnya sih enggak ya, karena setahu gua cara naikin frame rate di Poco itu beda. Jadi dia bakal turunin framenya ke 40, habis itu di belakang layar diselipin frame tambahan di antara frame-frame asli tadi. Jadi total bisa dikali 2 atau 3 sampai ke 120 fps. Atau nama kerennya frame interpolation. Jadi mungkin ini alasan nggak kedetek di tools gua. Sedangkan iQOO bisa dibilang pakai pendekatan lain yang gue kurang tahu juga apaan. Cuman saat diaktifin, emang kedua HP ini berasa mulus. Selain fitur ningkatin resolusi dan framerate tadi, gue harus bilang game mode di iQOO ini lebih banyak dan lengkap. Kayak misalnya ada 4D vibration, motion control, dan lainnya. Sedangkan di Poco cukup basic. Dan lanjut kalau buat settingan di PUBG, sama-sama bisa super smooth ultra extreme. Tapi untuk Mobile Legends, iQOO punya settingan yang sedikit lebih baik karena ultranya udah kebuka 144 fps, yang mana di Poco ultranya 120. Karena ya layar di F8 Ultra nggak support 144 juga sih. Nah, sekarang untuk Wuthering Wave, barulah mulai kelihatan kalau iQOO 15 bisa menghandle suhu dan konsumsi daya lebih baik. Untuk FPS nggak usah diraguin lagi, kedua HP ini udah sama-sama ngebut, dapat FPS hampir sempurna di 59-an. Cuman secara suhu terpaut sampai 2 derajat, 45-an di Poco dan 43-an di iQOO. Hal ini juga berimpak sama konsumsi daya yang lebih tinggi di Poco. Rata-rata dayanya memakan 6,7 watt berbanding 4,66 watt. Kalau secara persentase, selama kurang lebih 30 menit main, iQOO berkurang sekitar 9%, sedangkan Poco 13%. Dan gue udah pastiin kalau kedua HP ini punya performance mode yang aktif ya, dengan super resolution dan framerate yang off, dan settingan gue yang mentok. Pertanyaannya, kenapa bisa beda gitu walaupun chipsetnya sama?
Salah satu alasannya ya ada di cooling vapor chamber iQOO yang lebih luas 8000 mm persegi berbanding 6700 di Poco. Oh iya guys, gue nggak tahu kalau video duel ini masih banyak yang demen atau enggak. Kalau iya, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga buat bantu kejar 1 juta subscriber. Siapa tahu 2026 collab sama Gadgetin bisa kesampaian. Thank you. Terus ada satu lagi yang pengen gue bahas, yaitu bypass charging. Dimana untuk iQOO udah jelas, ada menunya sendiri dan bisa diaktifin kalau kita colok chargeran. Cuman yang menarik, di Poco F8 Ultra ada yang namanya Smart Charging. Dari pengertiannya, secara pintar mengatur kecepatan charging berdasarkan baterai level, suhu, dan aplikasi saat menyalurkan antara ke sistem dan baterai. Mungkin keunggulannya kita nggak usah dibikin ribet buat ngatur ini itu, otomatis udah di-handle sama fitur ini. Karena kalau gua cek di game mode gitu, nggak ada pilihan smart charging juga. Settingan ini cuma ada di baterai dan bakal aktif kalau pas lagi ngegame gua colok charger. Tuh, baru deh muncul pop-up smart charging. Dan ini juga tergantung level baterai atau suhu ya. Contoh pas gini nih nggak muncul, tapi di beda kondisi baru muncul tuh. Kalau gua charge di luar game nggak ada. Tapi apakah ini bypass charging atau bukan? Feeling gua sih bukan ya. Habis kalau dilihat dari gambarnya, masih alirin ke baterai dan sistem. Nggak stop aliran sama sekali ke baterai. Setuju nggak? Atau gua salah? Coba yang lebih ngerti boleh tolong share pendapatnya, oke? Nah, mari kita bahas tentang kamera yang speknya kalian bisa lihat di sini. Dan gua nggak mau bahas terlalu panjang juga sih. Paling gua rangkumin aja beberapa buat kalian sebelum kita adu tentang software dan hal-hal lain yang perlu kita perhatiin dari kedua HP ini. Pertama, berita baik buat kedua HP ini kalau nggak cuma iQOO, tapi Poco sekarang bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya saat lagi recording. Buat kalian yang sering bikin konten atau vlog, ini kepake banget. Habis itu kalau buat resolusi, sama-sama bisa mentok di 4K 60 dan 8K 30. Tapi selfie iQOO bisa sampai 4K 60, sedangkan Poco mentok di 4K 30 aja. Kalau buat lensa utama, bisa gue bilang susah buat dapetin perbedaannya ya. Kalian bisa lihat beberapa contohnya di sini. BTW gue nggak bahas warna, karena di iQOO itu ada mode vivid, texture, dan natural. Tergantung settingannya aja. Sedangkan Poco nggak ada pilihan ini. Perbedaan paling kerasa itu justru ada di lensa periskop. Poco, periskopnya itu bisa dipakai buat close up. Jarak fokusnya lebih fleksibel dibanding iQOO yang butuh jarak lebih jauh. Saat low light pun, periskop di Poco bisa mengekspos cahaya lebih baik, sehingga gambarnya lebih jelas di sini. Terus karena optical zoom Poco 5 kali, saat kita zoom di 10 kali, gambar yang dihasilkan lebih clean. iQOO noise-nya cukup berasa, karena optical zoom iQOO itu loncat cukup jauh dari 3 kali ke 10 kali. Jadi kalau kalian lebih sering pakai periskop, jagoan gua ada di Poco sih. Sedangkan kalau kalian lebih suka pakai ultrawide, ini malah kebalikan. iQOO punya jarak pandang yang lebih luas, 0,6 kali. Beda sama Poco yang cuma 0,7 dan jarak pandangnya lebih sempit, agak ganggu sih. Terus konsistensi antara lensa wide dengan ultrawide-nya cukup berasa di Poco, sedangkan iQOO masih mirip. Pas low light pun, ultrawide iQOO masih lebih baik ya dalam mengekspos cahaya dan lebih detail juga dibanding Poco. BTW ngomongin low light, gue sempet tes tuyul di kedua HP ini dan ternyata tuyul di Poco lebih berasa dibanding iQOO yang lebih teredam tuh. Jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangin juga. Kalau selfie gimana bang? Ini sih plus minus. Dynamic range selfie masih lebih baik di Poco. Kalian bisa perhatiin lebih stabil juga di sini. Cuman secara skin tone, muka agak kekuningan. iQOO bisa gue bilang lebih mendekati asli. Overall, Poco lebih kuat di periskop, sedangkan iQOO di ultrawide. Selebihnya udah sama-sama bagus, termasuk foto portrait orang yang kalau kalian lihat sama-sama cakep. Ya, paling emang ada sedikit perbedaan dari sisi skin tone. Sekarang kita masuk ke bagian lainnya yang justru sering jadi penentu di pemakaian harian nih. Dari sisi konektivitas, dua-duanya udah support eSIM. Tapi buat ketahanan, iQOO 15 punya nilai plus karena udah IP69. Jadi bukan cuma tahan air, tapi aman juga dari semprotan air bertekanan kencang dengan suhu yang tinggi. Habis itu buat speaker jauh lebih baik di Poco. Ada yang bilang, mubazir subwoofernya ada di belakang. Tapi pas gue cobain, tetap aja lebih enak didengar dari iQOO.
Cuman emang kalau diangkat lebih mantep lagi suaranya. Serius, emang sebagus itu. Buat gue yang cukup males denger musik di speaker HP, jadi malah kepengen denger terus. Kalau transfer data sama-sama cepat, udah USB 3.2 Gen 1. Gue sempet tes transfer di Poco 6,14 GB butuh waktu 5 menit 23 detik. Sedangkan iQOO file 6,6 GB sekitar 5 menit 10 detik. Dan sekarang, mari kita ke OS yang nggak bisa dianggap remeh. Sebenarnya ini topik panjang banget ya, dan gue udah bikin video terpisah buat masing-masing. Kalian bisa dalemin sendiri di kedua video ini. Cuma kalau boleh gue sederhanain, untuk pengalaman OS secara keseluruhan gue lebih condong ke origin OS-nya iQOO 15. Tapi tiap-tiap orang bisa beda sih. Beberapa hal diantaranya, gue suka AOD-nya yang udah bisa full screen dibanding Poco yang masih model lama. Terus saat ngecas pun, ada pilihan high speed di lock screen yang bisa dengan mudah kita pilih. Poco sebenarnya ada pilihan charging lebih cepat, tapi pilihannya itu tenggelam di dalam setting. Hal-hal kecil gini yang menurut gue sepele, tapi cukup kepake di realnya sih. Belum lagi yang tadi sempat gue bahas, secara fitur game lebih lengkap. Terus mereka juga ada fitur tambahan buat streaming, jadi nggak usah pakai aplikasi ketiga dan bisa dijalanin secara wireless. Tapi kalau ngomongin AI, gue lebih condong ke Poco. Secara fitur lebih bervariasi, yang kalian bisa lihat di sini listnya. Nggak cuman rame, tapi fiturnya cukup mateng sih. Misalnya kayak AI Writing, di Poco itu dia bisa dipakai di aplikasi-aplikasi lain. Beda sama AI Writing-nya iQOO yang masih terbatas di Notes aja. Gue coba di sosmed gini nggak keluar. Terus buat OS update sendiri, iQOO lebih lama setahun mau OS ataupun security update. Dengan iklan yang sejauh gue cobain relatif bersih buat kedua HP ini. Cuman ada satu hal yang gue notice di Poco, dan ini nggak tahu hitungannya iklan atau enggak, yaitu wallpaper carousel yang tunjukin berbagai macam wallpaper di lock screen. Nah, di sana ada link menuju ke artikel tertentu, dan ada iklannya di dalamnya tuh. Gue ngerti sih, artikel ini udah di luar kuasa Xiaomi, nggak tahu juga siapa yang mesti tanggung jawab. Cuma kalau terganggu ya fitur wallpaper carouselnya bisa aja dimatiin. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum itu sedikit aja tentang harga. iQOO 15 itu mulai dari 13 juta untuk varian 12 plus 256. Sampai varian tertingginya 16 plus 1 tera di 16 juta. Dan perlu dicatat, varian tertinggi ini udah pakai LPDDR yang lebih kencang di 10,7 Gbps. Sementara Poco F8 Ultra cuma punya dua varian, 12 plus 256 dan 16 plus 512, dengan harga Singapura yang lebih murah sekitar sejutaan lebih. Dan sekali lagi, ini harga Singapura ya, karena emang HP ini belum launching di Indonesia. Kalau udah, nanti gue taruh produknya di video. Nah, sekarang kesimpulannya. Dari sisi desain, ini murni selera sih. Tapi satu, iQOO itu punya nilai plus yang ada di Poco, yaitu lampu joget-joget di kamera yang cukup eye-catching. Untuk layar, jelas iQOO lebih unggul, resolusi lebih tinggi, LTPO 144Hz, polarized free, dan lebih terang. Terus gimana dengan performance? Sama-sama buas, bisa dengan gampang melibas game berat kayak Wuthering Waves rata kanan. Cuman iQOO lebih unggul di sisi suhu dan daya tahan baterai ya. Bukan yang beda jauh, tapi ada berasa. Untuk kamera, bisa gue bilang sama-sama cakep. Terutama yang gue impress itu foto objek orangnya. Paling kalau mau gue sederhanain, kalau kalian lebih sering pakai lensa periskop, bisa condong ke Poco. Kalau ultrawide bisa ke iQOO. Sedangkan dari sisi software, gue sendiri lebih cocok sama Origin OS dengan beberapa alasan yang udah gue jelasin sebelumnya. Tapi kalau menyangkut AI, Poco masih juara sih. Sama satu lagi yang belum sempat dibahas, yaitu dukungan ekosistem di Poco yang lebih luas. Bisa connect sama tablet ataupun masuk juga ke ekosistem Xiaomi. Misalnya connect ke IoT atau peralatan rumah tangga pintarnya mereka. Habis itu speaker juga jadi salah satu kejutan besar buat Poco F8 Ultra. Buat kalian yang sering dengar pakai speaker, ini bisa jadi nilai plus gede. Dan terakhir, nilai plus lagi buat Poco, yaitu dari sisi harga, yang asumsi gua bakal lebih murah sesuai dengan tradisi sebelumnya. Selebihnya balik lagi sih ke kebutuhan dan budget kalian masing-masing. Karena duel ini udah bukan HP mana yang paling kencang, tapi HP mana yang paling cocok sama cara kalian pakai.